Oke, selamat datang. Di sini kita bakal ngebongkar sebuah topik langsung dari data-datanya. Oke, kita langsung aja ya. Zootopia yang pertama kan sukses besar banget ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, sequelnya yang udah ditunggu-tunggu ini, gimana nasibnya? Apakah bisa sebagus film pertamanya? Yuk kita bedah bareng-bareng pakai data dari IMDb. Oke, sebelum kita masuk ke perdebatan pro dan kontranya, kita lihat dulu deh, film barunya ini sebenarnya tentang apa sih? Intinya, kita bakal diajak balik lagi ngikutin petualangan duo polisi favorit kita, si Judy sama Nick. Kasusnya kali ini katanya sih yang paling bahaya dan paling ribet sepanjang karir mereka. Jadi taruhannya tinggi banget. Terus siapa aja nih yang ngerjain film ini? Siapa aja yang ada di balik layar? Nah, ini dia. Pengisi suara dan sutradaranya masih sama kayak yang pertama. Tapi ada tambahan keren nih. Ada pemenang Oscar, Ke Huy Quan, yang bakal jadi karakter baru bernama Gary D. Snake. Menarik. Nah, ini nih yang paling seru. Ternyata penontonnya itu kebelah dua banget. Kalau kita lihat review di IMDb, ada yang suka banget, ada yang nggak suka sama sekali. Bener-bener beda 180 derajat. Oke, kita mulai dari kubu yang pro dulu ya. Buat mereka, film ini tuh kayak comeback-nya Disney Animation. Salah satu yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Dan pendapat ini tuh bukan cuma satu dua orang loh. Banyak banget review populer yang bilang hal yang sama. Jadi, apa sih yang bikin mereka suka banget? Pertama, kualitasnya katanya sih setara sama film pertamanya. Terus, film ini berani ngangkat tema-tema yang lebih dewasa, kayak gentrifikasi dan propaganda. Chemistry antara Judy dan Nick juga masih dapat banget. Bahkan ceritanya lebih dalam, ngebahas soal trauma masa kecil. Dan tentu saja animasinya detail dan indah banget. Pokoknya ini film keluarga yang benar-benar bisa dinikmatin semua umur. Bahkan ada yang bilang film ini menyembuhkan jiwa kanak-kanak saya. Ini nunjukin banget betapa banyak penonton yang rasa punya ikatan emosional yang kuat sama cerita dan karakter-karakternya. Tapi nggak semua orang sependapat. Di sisi lain ada juga kritiknya nih. Banyak yang ngerasa sequel ini malah main aman dan jatuhnya jadi ya gitu-gitu aja. Salah satu keluhan yang paling sering muncul tuh film ini kerasa kayak cuma ngulangin pesan dari film pertama. Nggak ada yang baru gitu. Mereka yang nggak suka ini ngerasa pesannya jadi repetitif soal penerimaan, toleransi, dan semacamnya. Terus, misteri utamanya juga katanya gampang banget ditebak. Banyak yang bilang film ini terlalu banyak komedi dan referensi, jadi ceritanya malah jadi kurang kuat. Pengembangan karakternya juga dianggap lebih lemah, bahkan ada yang ngerasa kemajuan hubungan karakter dari film pertama malah jadi mundur. Nah, ngomongin soal referensi yang katanya kebanyakan itu, emang bener sih filmnya penuh sama Easter egg. Salah satunya ini nih, ada adegan kuda Nil makan apel yang jadi referensi langsung ke mainan Hungry Hungry Hippos. Lucu sih, tapi mungkin bagi sebagian orang ini agak ngeganggu. Oke, jadi kan penontonnya terbelah banget nih. Terus, gimana dong performa filmnya kalau dilihat dari angka? Yuk, kita cek datanya. Nah, ini dia. Walaupun perdebatannya panas, rating di IMDb-nya ternyata cukup tinggi loh, dapat 7,7 dari 10. Ini dari 12.000 suara, jadi lumayan solid. Dan dari sisi duit, wah ini sukses besar. Anggarannya kan sekitar 150 juta dolar. Tapi pendapatan kotor di seluruh dunia nyampe 556 juta dolar. Itu lebih dari 3 kali lipatnya. Gila kan? Jadi apa nih kesimpulan dari semua ini? Oke, jadi dari data jelas banget ya, Zootopia 2 itu sukses secara finansial, nggak diragukan lagi. Tapi warisannya itu jadi agak rumit, karena fansnya sendiri kebelah dua. Ada yang ngerasa ceritanya bawa hal baru, tapi banyak juga yang ngerasa ini cuma ngulang formula lama. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Pesan sosial yang mau disampaikan film ini tuh jadi kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, ada yang muji karena dianggap berani. Tapi di sisi lain, ada yang nyinyir karena dianggap terlalu menggurui. Ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Sebenarnya apa sih yang kita harapkan dari film animasi di zaman sekarang?